Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak, Ibu, dosen dan guru penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Nur Sopa, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2025 dari Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta dengan nomor induk mahasiswa 243282027. Saya bertugas sebagai guru sejarah kebudayaan Islam di MA Al-Falah, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Video ini dibuat sebagai salah satu bentuk pelaksanaan uji kinerja yang menampilkan praktik pembelajaran di kelas dengan modul ajar yang telah saya susun dengan materi perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan Daulah Umayyah di Andalusia. Pembelajaran ini dilaksanakan di kelas 10 dengan menggunakan metode Prompt-Based Learning. Melalui video ini, saya berharap Bapak, Ibu, penguji dapat menilai proses pembelajaran yang saya laksanakan secara objektif dan konstruktif. Segala masukan dan arahan dari Bapak, Ibu sangat saya harapkan demi perbaikan dan pengembangan profesionalisme saya sebagai pendidik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan hari ini kita bisa bersama-sama bertemu kembali dalam mata pelajaran SKI. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Untuk memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Silakan kepada Sylvia untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Semoga pembelajaran kita dari awal sampai akhir diberikan kelancaran. Allahumma amin ya robbal alamin. Baik, selanjutnya Ibu cek kehadiran terlebih dahulu. Siapa hari ini yang tidak hadir ya? Alia Rahma, Ayu Erlin, Dini Purwaningsih. Oke. Eva Nurpadila, Intan Lailatul Jannah. Oke, baik. Ikfirli Fatmawati. Kemudian Fatimatul Jahra. Salma Syahidah. Sofi Mar'atun Mukaromah. Salsabila. Sania Lutfiah. Sylvia Rahmawati. Sani Nidaul Fadila, Yani Nuryani. Berarti 100% ya. 100% kehadiran untuk pembelajaran SKI hari ini. Alhamdulillah ya, semuanya sehat. Semuanya bisa belajar, mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Kemudian dalam pembelajaran SKI di materi-materi sebelumnya ya, kita sudah pernah mempelajari Daulah Umayyah di Damaskus ya. Sekarang di Andalusia ya, di mana kita sudah mempelajari di situ banyak tokoh-tokoh ya, para ilmuwan-ilmuwan. Kemudian dulu pada saat Khulafaur Rasyidin
ada tokoh-tokoh para khalifah ya, yang tentunya itu kisahnya bisa kita teladani, kemudian menjadi inspirasi bagi kita ya. Semoga dengan kita mempelajari pembelajaran SKI dari materi-materi sebelumnya bisa menjadi inspirasi dan menjadikan kita pelajar yang tidak hanya belajar saja, tetapi bisa menjadi pelajar yang bisa bernalar kritis, kemudian kreatif, inovatif ya, di mana para khalifah dulu bisa mengembangkan ilmu misalnya ya. Nah, itu juga acuan bagi kita. Bagaimana kita bisa mengembangkan atau berkembang ya, baik itu pada ilmu pengetahuan atau pada seni atau pada yang lainnya. Itu diharapkan ya, dengan kita belajar sejarah bisa meneladani dan bisa menjadikan diri kita menjadi pelajar-pelajar yang kreatif, kemudian berpikir kreatif, kritis dan inovatif. Baik ya, bisa dipahami? Kemudian tujuan pembelajaran hari ini, tujuan kita akan mempelajari perkembangan peradaban Daulah Umayyah di Andalusia. Ya, jauh ya, kita sudah sampai ke perkembangan peradaban. Kemarin kita mempelajari bagaimana sejarah berdirinya Daulah Umayyah di Andalusia. Ya, itu salah satunya adalah oleh Abdurrahman Ad-Dakhil yang bisa lolos pada serangan dari Daulah Abbasiyah begitu. Itu tujuan pembelajaran pertama. Di sini ada dua tujuan utama pembelajaran kita. Pertama, peserta didik menganalisis ya, menganalisis perkembangan peradaban ilmu pengetahuan Daulah Umayyah di Andalusia sebagai inspirasi mengamalkan perilaku inovatif dan kreatif. Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua mengidentifikasi. Kalian nanti mengidentifikasi tokoh-tokoh ilmuwan muslim dalam membangun peradaban Islam pada masa Daulah Umayyah sebagai inspirasi dalam mengamalkan sikap berpikir kritis, inovatif dan kreatif. Itu tujuan pembelajaran kita pada materi perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan di Daulah Umayyah di Andalusia. Gitu. Kemudian di sini ada skenarionya. Skenario masalah di sini adalah jika Islam pernah berjaya di Andalusia, ya, dan jadi pusat ilmu, itu kenapa sekarang hampir tidak ada jejaknya? Itu skenario utama kita nanti yang akan kita pelajari, karena di sini kita akan belajar memakai metode problem based learning, di mana nanti akan ada masalah yang perlu kalian selesaikan ya. Jadi ibu tidak akan memaparkan semuanya, tetapi nanti dari pembelajaran ini timbul suatu masalah atau bahkan ibu memberikan masalah yang perlu dipecahkan oleh kalian dalam diskusi kelompok. Bisa dimengerti? Kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu orientasi. Kita lihat tayangan di sini ya. Di sini di pinggirnya ada apa ini? Sebuah masjid, sebuah bangunan, atau yang lebih rinci dan lebih ininya sebagai bukti peradaban atau warisan Daulah Umayyah. Lihat di sini ada sebuah masjid ya. Ini adalah Masjid Cordoba dengan interior yang sangat luar biasa. Nanti bisa ditayangkan kalau kalian ingin melihat lebih detail. Itu ada tayangan atau foto begitu ya, foto dari masjid tersebut. Ya, itu sebagai bukti nanti betapa berkembangnya, begitu, betapa berkembangnya bidang apa berarti kalau ini? Seni, betul ya, seni arsitektur. Di dalamnya luar biasa masjidnya. Ini karena adanya apa tadi perkembangan peradaban, begitu ya.
Nah, Ibu sedikit jelaskan mengenai perkembangan peradaban di Daulah Umayyah di Andalusia. Ini latar belakang sejarah sudah kita pelajari. Ini ada kemajuan di berbagai cabang. Pertama di ilmu pengetahuan, ada matematika dengan Al-Khawarizmi, ya. Kemudian di bidang astronomi ada Az-Zarqil. Kemudian di bidang kedokteran ada Ibnu Sina. Di bidang filsafat ini tokoh-tokohnya, tokoh-tokoh ilmuwan terkemuka, ya, yang ada di Daulah Umayyah di Andalusia. Kemudian barusan sudah kita saksikan ini perkembangan di bidang seni dan arsitektur. Ya, ada Masjid Cordoba, ada Masjid Istana Alhambra, ada seni kaligrafi, kemudian pengaruh di Eropa sana, ya. Ini ada tokoh-tokohnya, lihat. Tokoh yang pertama sebagai pendiri dari Daulah Umayyah di Andalusia ada Abdurrahman Ad-Dakil atau Abdurrahman I nanti, ya. Ini sebagai pelopor atau pendiri dari Daulah Umayyah tersebut, menjadi tokoh-tokoh yang begitu penting. Ada Abdurrahman III, ada Al-Hakam, dan ada Ibnu Rushd dengan pencapaian dan karya-karyanya. Kemudian ini ada pusat ilmu pengetahuannya dan pendidikannya nanti, ya. Ini yang bisa nanti kita pelajari atau sebagai bahan awal kita belajar memecahkan masalah pada materi perkembangan peradaban Daulah Umayyah di Andalusia. Sekarang setelah kita melihat tayangan dan sedikit pemaparan, ya, dari Ibu akan memberikan pertanyaan pemantik buat kalian. Apa saja yang membuat Andalusia saat itu bisa menjadi pusat ilmu budaya? Kemudian mengapa akhirnya runtuh? Ya, ini nanti kita pelajari. Ada yang tahu sebelumnya mungkin? Ada yang pernah dengar? Tidak, belum, ya, baru kita pelajari. Nanti kita akan tahu kenapa bisa sampai menjadi pusat ilmu pengetahuan. Ya, tapi kenapa sekarang runtuh? Begitu, ya. Itu menjadi bahan nanti buat diskusi kita bersama-sama. Baik, bisa dimengerti? Baik, ya. Langkah yang kedua, dalam pembelajaran ini Ibu akan membagi kelompok, ya, membagi kalian ke dalam 4 kelompok kecil. Ya, yang ini biar gampang, yang ini kelompok 1, itu kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4, ya. Silahkan berempuk dengan kelompok. Baik, sudah bergabung dengan kelompok masing-masing, ya. Ibu akan membagikan LKPD di mana nanti tugas kalian berada di lembaran kerja peserta didik, ya. Dan nanti ini akan Ibu bagikan secara berbeda. Masing-masing kelompok masalah yang disajikan itu berbeda, ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kalian silakan mencari solusi dari masalah yang disajikan. Itu boleh di buku paket, di LKS maupun di internet. Silahkan didiskusikan dengan teman-temannya permasalahan-permasalahan yang disajikan di tiap-tiap kelompok yang berbeda, ya. Silakan dengan waktu yang sudah ditentukan. Ya, cari yang
apa tadi di belakang seni dan arsitektur tidak sudah ketemu, dilingkari saja nanti untuk bahan presentasi ya. So, itu sudah ada. Yuk diskusi. Itu di bagian apa ini? Bagian ya. Nah, berarti di arsitektur tadi kan sudah ada dicontohkannya di kayak itu. Di apa tadi kayak masjid, ngobrol kayak masjid, istana, alhamdulillah. Oh, berarti sambil ditulis sih tadi kelompok mana sih tadi jawabannya mana? Ini jawaban iya. Oh, semuanya ya. Pendidikan, bidang seni ya. Bidang arsitektur, jadi nanti bisa dipresentasikannya. Enggak panjang aja sama contohnya gitu tadi. Oh, itu apa? Ada untuk pertanyaan pemantik. Kan banyak, nanti pertanyaan yang paling inti yang diambil yaitu kemajuan di bidang apa, kemudian kenapa, tadi kan di pemantik awal ya, kenapa bisa sampai runtuh, waktu lagi tadi maju, bisa sampai ke runtuh tadi gitu ya. Nah itu biar ada solusi perpecahan permasalahannya dibuat, nanti bisa dijadikan bahan diskusi. Yang lain juga sama ya, yang lain sama, ada dalam satu itu ada 2 pertanyaan utama dari seperti pemantik tadi. Kenapa bisa runtuh juga itu harus dijawab ya, nanti jawabannya di sana. Sok tulis cari di sini bisa. Yang memakai internet juga boleh ya. Sok di masing-masing buku LKS, internet juga bisa digunakan untuk mencari solusi pada masalah yang disajikan pada LKPD masing-masing kelompok. Biar kelihatan ininya ada kerja. Untuk refleksi juga nanti bisa refleksi individu situ nanti. Sebetulnya aja ya boleh. Refleksi individu masing-masing berarti itu di awal ya. Ini juga nggak apa-apa. Ya, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari materi ini itu sesuai dengan apa yang ada di yang kalian temukan, baik itu di buku paket, LKS maupun HP ya, maupun internet tadi itu bisa digunakan internetnya ya. Silahkan. Panggil. Baik ya, untuk diskusi saat ini waktunya sudah selesai. Tiba saatnya kita menyajikan hasil diskusi kalian masing-masing dengan permasalahan kalian masing-masing yang tadi disajikan ya. Silahkan nanti masing-masing kelompok untuk bisa menyiapkan hasil diskusinya, kemudian mempresentasikan ke depan. Dan silahkan dimulai dari kelompok 1 untuk bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Sedangkan untuk kelompok 2, 3, 4, kalian simak baik-baik paparan dari kelompok 1 ya. Kemudian nanti silahkan boleh menanggapi atas hasil dari kelompok 1. Oke, baik, bisa dimengerti ya. Silahkan dimulai dari kelompok 1. Berdiri. Kalian sajikan hasil diskusi kalian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Sylvia Rahmawati. Di samping saya ada Eva, ada Salsabila, dan Alia Rahma. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kemajuan Daulah Umayyah di Andalusia dalam bidang pendidikan. Pada masa Daulah Umayyah di Andalusia, pendidikan berkembang sangat pesat. Pemerintah mendirikan banyak sekolah, perpustakaan, dan pusat ilmu pengetahuan. Masyarakat sangat menghargai ilmu, baik dalam bidang agama maupun sains. Pendidikan terbuka untuk berbagai kalangan, termasuk non-muslim. Contoh, kota Cordoba menjadi pusat ilmu pengetahuan terbesar di Eropa saat itu, dengan perpustakaan yang memiliki ratusan ribu buku dan universitas yang menarik pelajar dari berbagai negara. Di sini kejayaan Daulah Umayyah di Andalusia tidak bertahan lama karena beberapa faktor utama, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor-faktor tersebut yaitu perpecahan politik internal, konflik antar kelompok etnis dan suku, tekanan dari kerajaan-kerajaan Kristen, dan terakhir kelemahan kepemimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan ya untuk kelompok 1. Ya, bagus ya penyajian hasil dari diskusi kelompok 1. Silahkan. Untuk kelompok yang lain, silahkan barangkali ada yang mau menanggapi atau bertanya ya seputar masalah yang dicari tadi solusinya oleh kelompok 1. Silahkan. Bisa angkat tangan terlebih dahulu, kemudian nanti bisa ditanggapi oleh kelompok 1. Saya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra dari kelompok 4. Izin bertanya, kenapa ilmu pengetahuan pada saat itu berkembang pesat dan sebutkan faktor-faktornya. Terima kasih. Oke, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Ilmu pengetahuan berkembang pesat pada masa Daulah Umayyah di Andalusia karena beberapa alasan penting. Ada dukungan pemerintah, kebebasan berpikir dan belajar, perpaduan budaya dan ilmu, banyaknya perpustakaan dan penerjemahan buku, dan lingkungan sosial yang cinta ilmu. Bagaimana dengan kelompok 4? Apakah sudah cukup dengan jawaban kami? Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan kalau masih ada yang mau menanggapi atau mau bertanya dari kelompok lain. Tidak ada? Kalau tidak ada, dicukupkan saja. Kita lanjut ke kelompok selanjutnya. Silakan ditutup terlebih dahulu. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau perilaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan beri tepuk tangan. Oke, lanjut ke kelompok selanjutnya. Api, sudah. Baik, alhamdulillah penyajian dari masing-masing kelompok sudah selesai ya. Tadi dengan berbagai solusi yang kalian temukan, baik itu di buku paket, di LKS, ataupun ada yang searching ya tadi di internet. Nah, itu merupakan temuan yang kalian dapat dari masalah yang disajikan oleh guru tadi ya. Nah, dari keempat kelompok tadi dengan berbagai masalah ya, masalah yang berbeda, kita simpulkan ya, bersama-sama Ibu nanti kita sama-sama mencoba melihat lagi begitu ya, dari pembelajaran atau hasil diskusi kalian ya. Kira-kira kontribusi dari pelajaran dan peradaban di Andalusia itu seperti apa? Ibu akan coba tanya, apakah umat muslim hari ini ya masih punya semangat ilmiah seperti di masa Andalusia dahulu? Oke, silakan Sylvia. Masih ada, Bu, tapi tidak sekuat dan seluas pada masa keemasan
Bagus ya, jawaban yang bagus. Ada lagi jawaban yang lain tentang bagaimana begitu semangat ilmiah tadi, semangat tadi ya. Betul, masih ada, tapi sudah melemah. Artinya tidak sekuat pada masa keemasan Andalusia pada dahulu kala. Begitu ya, berarti kalian sudah mengerti. Kemudian kira-kira fakta positif ya dari apa yang barusan kita jabarkan, apa kira-kira? Coba, oke, silahkan Intan. Ya betul, adanya lembaga pendidikan ya yang mulai berkembang. Kemudian ada lagi, silakan Sofi. Ya betul, adanya kontribusi dari ilmuwan muslim yang modern ya. Kemudian ada lagi, oke silakan Salma. Ya, itu 3 fakta positif ya dari apa yang kita pelajari pada materi perkembangan peradaban Daulah Umayyah di mana tadi? Di Andalusia. Lebih semangat, tidak ngantuk, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Ya, kita ice breaking yang biasa saja ya. Yang penting kita tidak ngantuk karena Ibu lihat kalian tetap cerah-cerah, cuma sedikit loyo ya. Karena sudah lelah. Ini waktunya sudah siang. Baik, 1 kali tepuk semangat. 2 kali tepuk semangat. 3 kali tepuk semangat. Tepuk semangat. Oke, cukup. Terima kasih ya. Kalian tetap semangat dan terlihat sangat fokus. Ya, terima kasih. Ya, baik dari pembelajaran tadi kita sudah diskusi, sudah sama-sama menemukan masalah ya. Sama-sama kita simpulkan dari pembelajaran hari ini dalam materi perkembangan peradaban Daulah Umayyah di Andalusia, kita dapat simpulkan bahwa Daulah Umayyah di Andalusia menjadi pusat peradaban dan ilmu pengetahuan utama ya. Ini yang tentunya penting bagi generasi muda seperti kalian untuk bisa memahami warisan-warisan ini dan meneruskan nilai peradaban Islam, gitu ya. Dari kesimpulan yang bisa kita ambil, kita sekarang merefleksi diri, ya. Tadi kita sudah bersama-sama belajar memecahkan masalah, kemudian sama-sama berdiskusi, ya, sama-sama menyimpulkan. Kita sekarang merefleksi pada pribadi kita sendiri, pada pribadi kita masing-masing, ya. Dengan mempelajari materi ini, mempelajari materi perkembangan dan peradaban Daulah Umayyah di Andalusia, ya, itu banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Tentunya ya, dengan tadi adanya peran tokoh-tokoh muslim, dengan adanya bangunan-bangunan yang megah, yang menjadikan pusat ya berkembangnya, kemudian terlihat peradaban, itu tentunya bisa kita ambil dan bisa kita pelajari, begitu ya. Nah, perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan Daulah Umayyah di Andalusia, kira-kira ini menurut diri pribadi kalian nanti yang mempunyai apa, yang sudah bisa merefleksi diri misalnya, kira-kira itu apa kira-kira pelajaran yang bisa diambil dari materi ini? Silahkan boleh acungkan tangan. Tidak semuanya, tidak apa-apa ya. 1, 2, atau 3 boleh. Oke, silahkan Sylvia. Itu pentingnya toleransi dan kebebasan berpikir. Betul ya. Jadi kita nanti harus ada toleransi, kemudian bebas berpikir ya, sehingga nanti bisa berkembang. Dalam artian berpikir yang positif untuk perkembangan ya. Ada lagi? Oke Yani, silahkan. Kemajuan
Di bidang ilmu pengetahuan, betul tadi ya, kita sama-sama sudah mengupas, sudah mempelajari adanya kemajuan pada bidang ilmu pengetahuan. Coba satu lagi Ibu minta. Oke, silahkan Zahra. Saya terkesan dengan kemegahan arsitektur Iya. Islam seperti Masjid Cordoba Iya. yang tidak hanya indah, tapi juga mencerminkan kejayaan seni dan teknologi Islam. Oke, bagus ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, alhamdulillah. Artinya kalian sudah bisa merefleksi, sudah bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran, karena inti dari mempelajari sejarah itu adalah kita bisa mengambil pelajaran, mengambil ibrah, pelajaran yang baik dalam setiap materi pembelajaran. Dan barusan kalian sudah bisa mengutarakan secara aktif begitu ya, mengenai apa yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini. Begitu, terima kasih ya semuanya sudah ikut aktif dalam pembelajaran ini. Baik, tidak ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Tapi sudah paham dengan materi ini? Baik. Kalau sudah paham, tadi dilihat dari berbagai pemaparan juga semuanya Ibu rasa sudah mengerti, sudah paham dengan pembelajaran materi kali ini ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat ya. Alhamdulillah pembelajaran dari awal sampai akhir lancar ya. Kita sama-sama sudah mengikuti pelajaran dengan baik dan memahami pembelajaran ini, materi ini dengan sangat baik ya. Tetaplah menjadi manusia yang bermanfaat, yang terus ingin maju, ingin berkembang. Tidak hanya situ-situ saja ya. Tetap berpikir kreatif, berpikir kritis, kreatif, dan selalu inovatif. Kembangkan masing-masing potensi kalian ya. Dari apa yang diteladani oleh kalian, dari tokoh-tokoh ilmuwan muslim yang sudah kita pelajari bersama di pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.